Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ripalri Kristianto Honro MKom selaku dosen mata kuliah kriptografi. Perkenalkan, nama saya Dimas Arjuna Rejaki, kelas TIS 1901 NPM 19110593. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuis dan UTS saya yang berjudul Algoritma Kriptografi Klasik Beginner Cipher. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah algoritma kriptografi klasik beginner cipher. Beginner cipher adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovan Battista Bilaso. Beliau menulis pada metodenya tersebut dengan buku yang berjudul La Cifra del Sing Giovan Battista Bilaso pada tahun 1553. Nama beginner sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise the Beginner. Nama beginner diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode auto-key cipher. Meskipun algoritma ini dasarnya telah ditemukan terlebih dahulu oleh Giovan Battista Bilaso, algoritma ini menjadi terkenal karena cukup sulit dipecahkan. Matematikawan Charles Lloyd Dodson menyatakan bahwa algoritma ini tidak terpecahkan pada tahun 1917. Ilmuwan Amerika menyebutkan bahwa beginner cipher adalah suatu yang tidak mungkin untuk ditranslasikan. Namun hal ini terbantahkan sejak Kasishiki berhasil memecahkan algoritma pada abad ke-19. Pada dasarnya, beginner cipher serupa dengan Caesar cipher. Perbedaannya adalah pada beginner cipher, setiap huruf pesan aslinya digeser sebanyak satu huruf pada kuncinya. Sedangkan pada Caesar cipher, setiap huruf pesannya digeser sebanyak satu huruf yang sama. Algoritma beginner cipher ini menggunakan bujur sangkar beginner untuk melakukan enkripsi. Setiap baris di dalam bujur sangkar menyatakan huruf ciphertext yang diperoleh dengan Caesar cipher. Beginner cipher merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik untuk menjadikan suatu plain text dengan menggunakan teknik substitusi. Beginner cipher pada dasarnya cukup rumit untuk dipecahkan. Kedua, kelebihan dan kelemahan algoritma klasik beginner cipher. Yang pertama, kelebihan algoritma ini serupa dengan ciphertext. Algoritma ini tidak sama dengan plain text-nya dan pemecahan sehingga dianggap sulit bagi orang awam apabila karakter algoritma ini panjang. Metode Kasishiki test ialah sangat efisien dalam penjabaran. Metode ini hanya mencari jarak karakter berulang yang muncul pada ciphertext dan kemudian difaktorkan dan memiliki tingkat akurasi dalam menentukan panjang kunci. Algoritma ini masih bisa dipecahkan dengan metode analisis frekuensi dan Kasishiki test. Yang kedua, kelemahan. Kuncinya dengan menggunakan metode Kasishiki, yaitu metode yang mencari panjang kunci sehingga menyebabkan beginner cipher mudah dipecahkan. Namun, semakin panjang kunci yang digunakan, apabila semakin panjang plain text yang ada, maka kemungkinan beginner cipher dipecahkan semakin sulit. Algoritma ini masih bisa dipecahkan menggunakan metode analisis frekuensi dan Kasishiki test. Yang ketiga, contoh proses enkripsi dan deskripsi algoritma beginner cipher. Yang pertama, enkripsi algoritma beginner cipher. Proses enkripsi algoritma beginner cipher lebih mudah dengan melihat rumus berikut. CI sama dengan PI ditambah KI mod 26. Keterangan CI sama dengan ciphertext ke I, PI sama dengan plaintext ke I, KI sama dengan kunci ke I. Gambar di bawah ini merupakan urutan alfabet ke I, yaitu alfabet dari A sampai Z dengan angka 0 sampai 25. Kita masuk contoh enkripsi. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri untuk contoh enkripsi dengan plain text. Dimas Arjuna Rejaki, kunci KPUKP, 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 UK. Tertext D tambah K, I tambah P, M tambah U, A tambah K, dan seterusnya sampai A tambah P, Q tambah U, I tambah K. Terteks memperoleh angka 3 tambah 10, 8 tambah 15, 12 tambah 20, dan seterusnya
sampai 0 tambah 20, 9 tambah 10, 0 tambah 15, 16 tambah 20, 8 tambah 10. Angka ini diperoleh dari teks yang ini. Lanjut, chapter teks 13 mod 26, 23 mod 26, 6 mod 26, 10 mod 26, dan seterusnya sampai 15 mod 26, 10 mod 26, 18 mod 26. Chapter teks 3, 13, 23, 6, 10, 7, 10, 6, 3, 4, 2, 10, 6, 20, 19, 15, 10, 18. Maka dapat chapter teksnya NS, GK, HK, GD, EC, KG, UTP, KS. Lanjut ke deskripsi algoritma beginner cheaper. Proses deskripsi algoritma beginner cheaper lebih mudah dengan melihat rumus berikut. PI sama dengan CI dikurang KI mod 26. Dengan keterangan CI sama dengan cheaper text ke I, PI sama dengan plain text ke I. Gambar di bawah ini merupakan urutan alfabet ke I. Baik, masuk ke contoh deskripsi. Di sini saya menggunakan plain text-nya yang dienkripsi tadi, hasil dari enkripsi tadi, yaitu NS, GK, HK, GDE, CK, GU, TP, KS. Dengan kunci sama yang dienkripsi tadi, KPU, KP, KPU, KP, KPU, KP, UK. Dengan chapter text, N dikurang K, X dikurang P, G dikurang U, K dikurang K, dan seterusnya sampai dengan P dikurang P, K dikurang U, S dikurang K. Diperoleh hasil chapter text 13 dikurang 10, 23 dikurang 15, 6 dikurang 10, 10 dikurang 10, dan seterusnya sampai 15 dikurang 15, 10 dikurang 20, 18 dikurang 10. Itu diperoleh hasil dari tabel sebelumnya, tabel yang ini. Lanjut, chapter text 3 mod 26, 8 mod 26, 12 mod 26, 0 mod 26, dan seterusnya sampai ke 9 mod 26, 0 mod 26, 16 mod 26, 8 mod 26. Chapter text 3, 8, 12, 0, 18, 0, 17, 9, 20, 13, 0, 17, 0, 9, 0, 16, 8. Chapter text Dimas Arjuna Rajaki. Kesimpulan dari algoritma chapter beginner merupakan algoritma dengan pengenkripsian karakter yang sangat sederhana dan tidak susah untuk dikerjakan karena berdasarkan tabel yang sudah ada dan cukup aman dalam menjaga kerahasiaan. Karena karakter huruf plain text yang dienkripsi tidak sama dengan chapter text yang dihasilkan. Ini merupakan salah satu kelebihan dari algoritma klasik substitusi. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan ataupun kata-kata saya yang salah dan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya sudahi presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.